Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ketiga. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, Mahesa Agnilah yang kemudian menarik nafas dalam-dalam. Matanya yang redup memandang jauh kepada bayangan-bayangan matahari yang bermain di dedaunan. Kita akan mencari jalan untuk melakukannya, desis Mahesa Agni. Cantrik itu berdiam diri sejenak. Kau tetap tinggal di sini, berkata Mahesa Agni. Aku akan pergi ke Tumapel. Apakah yang akan kau lakukan? Aku akan melihat dan mendengar lebih banyak tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Saat itu perhatian kita seakan-akan sudah dibatasi oleh tuduhan yang mantap atas Kepu Ijo, sehingga kita tidak mendapat kesempatan untuk mencari keterangan-keterangan lain. Mudah-mudahan kau tidak menemukan apa-apa. Mudah-mudahan, tetapi kita tidak dapat puas dengan apa yang sudah terjadi. Cantrik itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kau setuju? Kalau itu yang kau kehendaki, aku akan mencobanya. Baiklah, berkata Mahesa Agni kemudian. Dengan demikian, kau akan tetap tinggal di sini. Akulah yang besok akan segera menyusul Akuwu. Demikianlah, maka Mahesa Agni menemukan bahan baru yang terpaksa diperhatikannya, karena Cantrik itu adalah satu-satunya saksi yang masih hidup, yang melihat sendiri orang yang datang ke Padepokan pada saat Empu Gandring terbunuh. Karena keterangannya itu, mau tidak mau harus mendapat tanggapannya. Betapa pahitnya apabila ternyata apa yang sudah diputuskan itu ternyata keliru. Di hari berikutnya, Mahesa Agni minta diri kepada Ki Buyut Panawijen dan kawan-kawannya untuk pergi ke Tumapel tanpa mengatakan keperluannya yang sebenarnya. Ia masih tetap merahasiakan keterangan Cantrik yang masih belum dapat dipastikan kebenarannya itu. Namun pengenalannya atas Ken Arok sebelum anak muda itu menemukan jalan yang baik itu tiba-tiba telah mempengaruhi Mahesa Agni pula. Terbayang wajah anak muda yang kasar dan liar di padang karautan. Anak muda yang melakukan 1000 macam kejahatan sebelum ia menemukan jalan yang lurus di Istana Tumapel atas tuntunan seorang pendeta yang bernama Lohgawi. Aku harus mendapatkan keterangan selengkap-lengkapnya tentang anak muda itu. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang dilakukan kemudian setelah Akuwu terbunuh dan Kepu Ijo dibunuhnya, berkata Mahesa Agni di dalam hatinya. Berbeda dengan kebiasaannya, kali ini Mahesa Agni justru langsung pergi ke istana sebagai kakak Ken Dedes. Pada masa Tunggul Ambetung menjadi Akuwu, jarang sekali Mahesa Agni mau tinggal di istana apabila ia berada di Tumapel. Tetapi tidak seorang pun yang melihat kelainan itu.
semua orang menganggap bahwa adalah wajar sekali apabila Mahesa Agni mendapat tempat bermalam di istana selama ia berada di Tumapel. Dalam pada itu, tidak seorang pun yang dapat diajaknya berbicara tentang maksudnya. Bahkan Pamomong Ken Dedes yang tua itu, yang sebenarnya adalah ibunya sendiri, tidak juga diberitahukannya. Namun setelah beberapa saat ia berada di istana, timbullah keraguan-raguannya untuk meneruskan usahanya. Ia melihat Ken Arok sebagai seorang aku yang memang diharapkan oleh rakyat Tumapel. Ia dapat memberi apa yang seharusnya diterima, dan ia dapat membuat apa yang memang diperlukan. Ternyata Ken Arok adalah seorang pemimpin yang baik dan bijaksana. Itulah sebabnya maka Ken Arok pun kemudian tidak puas dengan keadaan Tumapel seperti yang sudah dicapainya. Ia sama sekali tidak senang untuk menundukkan kepalanya kepada orang lain yang selama ini berkuasa. Benar juga kata cantrik itu, berkata Mahesa Agni. Apakah aku sekarang akan mengguncangkan Tumapel yang sedang merambat naik ini? Aku yakin sebentar lagi Ken Arok pasti akan berhasil. Rakyat Tumapel pasti tidak akan berkeberatan untuk menyebutnya sebagai seorang raja, bukan sekedar seorang akuwu. Dan Ken Arok memang berusaha untuk pada suatu ketika menjadi seorang raja. Apalagi Ken Dedes selalu berusaha untuk mendorong maju. Namun Ken Dedes tidak menaruh prasangka apapun ketika Ken Arok seakan-akan tidak sabar lagi untuk menunggu esok. Kenapa Tuan tergesa-gesa? Bertanya Ken Dedes. Untuk melakukan pekerjaan yang besar, Tuan harus berhati-hati. Tuan harus mempertimbangkan segala segi. Aku kira semuanya sudah masak. Bukan karena aku terlampau bernafsu untuk bergelar seorang raja. Tetapi sejak saat ini Tumapel harus berdiri sendiri. Tumapel harus menyebut dirinya sebagai suatu negara. Dengan demikian kesadaran dan tanggung jawab rakyatnya akan meningkat. Tetapi apakah tuanku sudah mempertimbangkan tindakan yang dapat diambil oleh Maharaja Kediri dengan pernyataan tuan itu? Tumapel sudah siap. Ken Dedes tidak dapat berbuat apa-apa lagi, apalagi ia mempercayai Ken Arok bahwa perhitungannya atas keadaan pada umumnya tidak jauh menyimpang dari yang diinginkannya. Mahesa Agni yang masih berada di istana sekali-sekali sempat juga bertemu dengan Ken Dedes. Sempat juga ia berbicara tentang kemungkinan Ken Arok untuk menyebut dirinya menjadi seorang raja. Bagaimana pendapatmu, Kakang? Bertanya Ken Dedes. Aku bukan seorang pemimpin pemerintahan yang dapat menilai keadaan dengan tepat. Tetapi apabila Ken Arok, maksudku tuanku Akuwu sudah memperhitungkannya dengan masak, maka aku kira tidak akan ada keberatan apa-apa lagi. Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya, dan Mahesa Agni pun ikut merasakan kegembiraan yang membayang di wajah adik angkatnya itu. Mudah-mudahan kau dapat berbahagia, desis Mahesa Agni di dalam hatinya, dan harapannya itu telah membuatnya semakin segan untuk melihat kenyataan seperti yang dikatakan oleh cantrik pamannya. Aku kira tuanku Akuwu akan berhasil, berkata Mahesa Agni kepada Ken Dedes. Aku mengenal kemampuan dan kecerdasannya.
Doamu saja, Kakang. Mudah-mudahan semuanya berlangsung dengan baik, meskipun tuanku agak tergesa-gesa. Tetapi persiapannya memang sudah matang. Semuanya sudah diperhitungkannya. Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi Mahesa Agni tidak pernah sempat berbicara dengan Ken Arok sendiri. Ken Arok terlampau sibuk dengan tugas-tugasnya, dengan rencananya. Ia adalah seorang yang berhati baja, dan ia adalah seorang yang mempunyai kecakapan untuk menilai persoalan yang sedang dikerjakannya. Seperti Ken Dedes tidak seorang pun yang mengerti kenapa Ken Arok begitu tergesa-gesa kali ini untuk menyebut dirinya seorang raja. Dengan demikian, maka Tumapel menjadi terlampau sibuk. Selain persiapan penobatan, maka Ken Arok telah mempersiapkan setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Pasukan sandi telah disebarnya di segenap penjuru dan bahkan masuk dalam-dalam ke daerah Kediri. Pasukan yang kuat berjaga-jaga di perbatasan, dan hampir setiap saat Tumapel harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apapun yang bakal terjadi akibat penobatan itu. Bukan main, desis Mahesa Agni di dalam hati. Ia benar-benar mampu melakukannya. Cita-cita bagi Ken Arok bukanlah sesuatu yang sekedar mengambang di langit, tetapi ia berusaha benar-benar dapat meraihnya dan menelannya. Dan kini ia sedang gigih berjuang untuk itu. Pada saatnya, seluruh rakyat Tumapel bersorak. Tumapel kini bukan lagi suatu wilayah kecil di bawah perintah Sang Akubu yang mengakui kekuasaan Kediri. Kini Tumapel adalah sebuah kerajaan yang menamakan dirinya Singasari. Seluruh rakyat meneriakkan kelahiran suatu kerajaan baru yang bernama Singasari itu. Dan dengan demikian, lahir pula seorang raja yang menjadi kebanggaan rakyatnya untuk memimpin kerajaan yang baru itu. Ken Arok yang kemudian bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi yang menguasai kerajaan Singasari di sebelah timur Gunung Kawi. Mahesa Agni yang melihat kemajuan anak padang karautan itu hanya dapat mengelus dadanya. Ia ikut menjadi bangga karenanya. Kalau anak itu masih berkeliaran di padang karautan, ia akan tetap merupakan hantu yang tidak saja menakutkan, tetapi oleh otaknya yang cemerlang, ia akan menjadi iblis yang maha dahsyat. Bahkan ia pun akan mampu membuat suatu kerajaan tersendiri yang memerintah para perampok, pencuri, pemeras, dan segala macam penjahat. Kini kemampuan yang melimpah-limpah itu sudah tersalur. Ken Arok adalah seorang raja yang perkasa. Pergolakan yang terjadi di Kediri dimanfaatkannya baik-baik. Pertentangan antara para pendeta dan para bangsawan, keputusan Maharaja Kertajaya yang memaksa para pendeta untuk menyembahnya, telah menggali jurang yang tidak terhubungkan lagi. Dengan demikian, maka hubungan kedua negara itu semakin memburuk. Raja Singasari yang bergelar Sri Rajasa dapat lebih tangkas menangani persoalannya. Mahesa Agni yang merasa berkewajiban untuk menemukan pembunuh pamannya yang sebenarnya menjadi semakin termangu-mangu. Akhirnya tanpa berbuat sesuatu ia kembali ke Padukuhan Panau Wijenbaru setelah beberapa lama ia berada di istana Singasari. Ia memerlukan singgah sebentar ke Lulumbang untuk menemui cantrik-cantrik yang masih menunggui padepokan itu. Kawanmu masih berada di Panawijen.
Katanya kepada para cantrik ketika mereka menanyakan seorang kawannya yang berkunjung kepada Mahesa Agni. "Kenapa ia tidak segera kembali? Aku menahannya." Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Jagalah padepokan ini baik-baik. Rawatlah keluarga paman yang masih ada." Para cantrik itu mengangguk-anggukkan kepalanya pula. "Apabila aku sampai ke Panawijen, kawanmu akan segera pulang." "Iya," jawab para cantrik. "Kami menjadi cemas." Dada Mahesa Agni berdesir. "Kenapa?" ia bertanya. "Ia jauh melampaui batas waktu yang direncanakan." Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. "Ia selamat." Anak muda itu hanya sekedar singgah saja di Lulumbang. Kemudian ia pun segera meneruskan perjalanan kembali ke Panawijen. Ketika cantrik yang memberitahukan kepadanya tentang Ken Arok itu bertanya kepadanya, Mahesa Agni hanya dapat menggelengkan kepalanya. "Seperti kau, aku tidak ingin negara yang baru lahir ini berguncang. Seluruh rakyat menyambut lahirnya kerajaan Singasari. Seluruh rakyat mengharap bahwa negara ini akan segera berkembang. Aku tidak dapat melakukannya. Kepentingan yang seolah-olah lebih bersifat pribadi ini terpaksa aku urungkan. Meskipun tidak berarti bahwa kesalahan Ken Arok, seandainya benar penglihatanmu, menjadi terhapus karenanya." Cantrik itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Sudahlah, anggaplah penglihatanku lah yang salah. Singasari memerlukan seorang besar seperti Ken Arok." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku akan segera kembali ke Lulumbang," berkata cantrik itu kemudian. Namun Mahesa Agni tidak dapat melepaskannya sendiri. Perasaannya lah yang selalu membayangi. Cantrik itu adalah satu-satunya saksi yang masih dapat mengatakan siapakah yang sebenarnya datang ke Lulumbang pada saat Empu Gandring terbunuh. Barangkali pembunuh itu sudah melupakannya bahwa masih ada seorang saksi, berkata Mahesa Agni di dalam hatinya. Selama tidak ada persoalan apapun tentang pembunuhan itu, maka aku kira cantrik itu pun tidak akan terancam. Meskipun demikian, Mahesa Agni memerlukan mengantarkan cantrik itu sampai ke Lulumbang, menyerahkannya kembali kepada kawan-kawannya. Dengan demikian, maka Mahesa Agni mencoba seterusnya melupakan keterangan cantrik itu. Ia menenggelamkan di dalam kerjanya sehari-hari, membangun padukuhannya yang baru, seperti juga Singasari membangun dirinya. Kini pemerintahan yang dipimpin oleh Ken Arok itu mulai terasa sampai ke padukuhan-padukuhan terpencil. Perlindungan dan bimbingannya memberikan banyak manfaat kepada daerah-daerah yang semula seakan-akan tidak bertuan. Namun adalah berbeda sekali apa yang terjadi di dalam istana sendiri. Dikala Singasari sedang memancar ke segala penjuru, keretakan yang perlahan-lahan telah merayapi istana. Seperti yang dikatakannya sendiri, Ken Arok bukanlah seorang pengecut, dan ia memang tidak berlaku sebagai seorang pengecut. Meskipun belum dilakukannya secara terbuka, namun ia benar-benar tidak meninggalkan Ken Umang. Bahkan Ken Umang ternyata mempunyai kecakapan yang seakan-akan ajaib. Ken Arok sama sekali tidak dapat melepaskannya lagi. Bukan sekedar karena kejantanannya, tetapi Ken Arok benar-benar memerlukan Ken Umang. Tuanku,
Berkata Ken Umang pada suatu kali. Apakah untuk seterusnya tuanku akan selalu bersembunyi-sembunyi apabila tuanku datang mengunjungi hamba seperti ini? Tentu tidak, Umang. Pada saatnya, aku akan mengumumkan perkawinan kita. Tetapi bagaimana dengan tuanku Permaisuri? Bukankah kekuasaan yang tuanku miliki sekarang berasal dari Tuan Putri itu yang mendapat perlimpahan dari Akuwu Tunggul Ametung? Ken Arok mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia menjawab, Tunggul Ametung bukan seorang raja. Tunggul Ametung hanya seorang Akuwu. Seandainya kekuasaanku itu aku dapatkan dari Tunggul Ametung lewat Ken Dedes, maka aku adalah sekedar seorang Akuwu. Tetapi aku adalah seorang raja. Ken Umang tertawa pendek, dan suara tertawa itu menggelitik jantung Ken Arok itu. Sambil berjalan hilir mudik, Ken Umang berkata, Hamba tahu bahwa pada saatnya tuanku pasti tidak akan bersembunyi-sembunyi lagi, karena tuanku mempunyai kekuasaan untuk melakukan apa saja. Tetapi pada saatnya itu kapan? Ken Arok tidak segera menjawab. Tuanku memang seorang raja yang berkuasa. Tidak seorang pun di Singasari yang berani menentang kehendak Sri Rajasa. Ken Umang meneruskan, Tetapi meskipun demikian, Sri Rajasa yang kuasa itu tidak dapat menyakiti hati permaisuri tercinta. Cukup! Ken Arok memotong, tetapi Ken Umang tertawa. Katanya, Tuanku, jangan marah. Aku tidak sengaja menyinggung perasaan tuanku. Barangkali tuanku memang terlampau lelah, sehingga mudah sekali kehilangan pengamatan diri. Karena itu, kami persilahkan tuanku beristirahat. Tuanku harus melupakan segala kesibukan yang melemahkan itu, meskipun hanya sesaat. Ken Arok masih tetap berdiam diri. Setuju, tuanku. Ken Arok sama sekali tidak bergerak, tetapi ketika tangan Ken Umang menyentuhnya dan bau wewangian meraba hidungnya, Ken Arok tidak dapat menghindarinya lagi. Tuanku memang tidak perlu menyakiti hati permaisuri. Hamba sudah puas dengan keadaan sekarang. Apapun yang Tuan lakukan, hamba tidak akan sakit hati. Sudah aku katakan bahwa aku bukan pengecut, jawab Ken Arok. Kemudian katanya, aku sudah berusaha mempercepat penobatanku supaya tidak ada persoalan apapun lagi yang dapat merintangi maksudku apabila aku akan menyatakan kau sebagai istriku. Ken Umang tertawa. Katanya, Jadi tuanku menjadikan Singasari ini suatu kerajaan bukan karena cita-cita tuan, bahwa hari depan Singasari akan menjadi lebih baik, tetapi hanya sekedar agar tuanku dapat menjadikan hamba sebagai seorang istri yang terbuka. Bukan itu. Ken Arok menyahut dengan serta-merta. Tetapi keduanya memang bersangkut paut. Sudahlah, Berkata Ken Umang kemudian. tuanku memang harus beristirahat. Demikianlah Ken Arok menjadi semakin terikat oleh Ken Umang yang mempunyai sifat yang berbeda dengan Ken Dedes. Seperti juga Ken Arok tidak lagi dapat hidup tanpa Ken Dedes, ia pun tidak dapat lagi terlepas dari Ken Umang. Keduanya diperlukan dan keduanya mempunyai arti yang tersendiri di dalam kehidupannya. Maka ketika datang saatnya Ken Dedes melahirkan,
Maka sekali lagi rakyat Singasari bersorak. Ken Dedes melahirkan seorang putra laki-laki, seorang putra laki-laki yang tampan. Namun di antara sorak-sorai rakyat Singasari itu, justru Raja Nyala yang selalu berdesah di dalam hati. Kelahiran putra laki-laki itu adalah suatu pertanda bagi Ken Arok bahwa persoalannya dengan Tunggul Ametung memang belum selesai dengan terbunuhnya Kepu Ijo. Meskipun demikian di hadapan rakyatnya dan Ken Dedes, Ken Arok sama sekali tidak menyatakan perasaannya. Ia sama sekali tidak memberikan kesan apapun, sehingga Ken Dedes sama sekali tidak berprasangka. Meskipun ia tahu benar bahwa kelahiran putranya itu akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Namun apabila Ken Arok duduk sendiri di dalam biliknya, ia selalu diburu oleh kegelisahan yang kadang-kadang sangat menyayat hatinya. Anak itu adalah anak Tunggul Ametung, bukan anaknya, dan anak yang lahir itu adalah seorang anak laki-laki. Apakah aku kelak akan mengakuinya sebagai putra mahkota? Pertanyaan itu selalu mengganggunya setiap kali. Dengan demikian maka Ken Arok menjadi semakin tenggelam di dalam pengaruh Ken Umang. Ia berusaha melarikan dirinya dari kejaran pertanyaan itu dan mencari ketentraman kepada perempuan itu. Selain kepada Ken Umang, maka Ken Arok pun telah mencari penyaluran yang lain dari kekecewaannya. Mau tidak mau, setiap kali ia melihat putra laki-laki permaisurinya itu, dadanya selalu berdesir. Wajah bayi itu seakan-akan merupakan bayangan wajah Tunggul Ametung. Ken Arok menjadi semakin lekat dengan punggung kudanya. Ia menjelajahi sudut-sudut tanah Singasari. Bahkan Ken Arok pun kemudian tidak lagi mengakui batas kerajaannya sebesar tanah Tumapel. Ia seolah-olah sudah tidak melihat lagi batas antara Singasari dan Kediri itu. Arus para pendeta yang menyingkir dari Kediri memberinya kesempatan untuk menghimpun kekuatan di daerah-daerah yang sebenarnya termasuk daerah Kediri. Namun orang-orang yang tinggal di daerah itu terlampau terpengaruh oleh para pendeta yang memihak kepada Ken Arok. Apalagi Ken Arok sendiri selalu menumbuhkan gairah yang menyala-nyala di dalam dada para anak-anak muda Singasari. Di atas punggung kuda, Ken Arok menjelajahi pasukan demi pasukan yang disusun di daerah-daerah yang terpencil sekalipun. Singasari benar-benar telah siap menghadapi setiap kemungkinan. Dalam pada itu, kegembiraan atas kelahiran putra Ken Dedes telah mengguncangkan padukuhan Panawijen. Mereka bersyukur bahwa seorang anak padukuhan kecil itu dapat melahirkan seorang putra yang terhormat. Seorang putra yang menghuni sebuah istana kerajaan Singasari. Dengan demikian, maka Mahesa Agni pun telah hampir melupakan maksudnya untuk menemukan pembunuh pamannya. Meskipun setiap kali keterangan cantrik itu masih juga terngiang, namun ia selalu berusaha menahan dirinya. Ia tidak akan sampai hati melihat Ken Dedes kehilangan sekali lagi, atau Singasari kehilangan seorang yang kuat yang dapat membina Singasari menjadi sebuah kerajaan besar. Bagi rakyat Singasari, nama Ken Arok semakin hari menjadi semakin besar. Usahanya yang merata serta kebanggaan yang telah menggetarkan setiap dada
benar-benar telah mencekam kecintaan rakyat Singasari kepadanya. Bagi Ken Arok, kemajuan Singasari membuatnya semakin berpengharapan bahwa pada suatu ketika negaranya akan menjadi suatu negara yang besar. Namun betapa kebanggaan melonjak di hatinya oleh kemajuan yang pesat dari kerajaannya. Namun setiap kali Ken Arok masih harus mengusap dadanya, justru apabila ia berada di istananya. Setiap kali ia harus melihat putra Ken Dedes, dan setiap kali ia akan teringat kepada Tunggul Ametung dan tingkah lakunya sendiri yang telah merenggut nyawa Akuwu itu. Tetapi akhirnya Ken Arok harus menyerah kepada kenyataan bahwa anak Ken Dedes itu memang ada, seorang laki-laki yang kemudian diberinya nama Anusapati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.